Alhamdulillahilladzi khalaqana summa hadana summa ja'alana min jumlatil mu'minin wal muslimin wal muwahhidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah masjid Nailur Raja rahimakumullah. Jangan lupa kita sama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sampai hari ini ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa mengkaji Al-Qur'an. Jadi kalau kita rujuk ke belakang sejarah Quran itu sampai kepada kita, maka itu kita sangat beruntung. Ibnu Katsir dalam tafsirnya di Muqaddimahnya itu menceritakan waktu perang Yamamah. Yamamah itu perangnya Khalifah Abu Bakar bersama para sahabat. Sepeninggal Rasulullah itu banyak orang-orang yang murtad di daerah Yamamah. Lalu ketika terjadi perang memerangi orang-orang yang murtad, di samping murtad juga tidak mau bayar zakat, itu banyak yang meninggal kaum muslimin. Jadi diceritakan di situ oleh Ibnu Katsir, jumlah pasukannya Musailamah itu kurang lebih 100.000. Lalu sahabat kaum muslimin jumlahnya kurang lebih 13.000. Tapi 13.000 itu yang hufal, yang hafal Quran. Yang meninggal itu 500 orang. Yang meninggal di antara 13.000. Sehingga Umar bin Khattab waktu itu merasa khawatir kalau sahabat yang hafal Quran itu terus ikut berjihad, kemudian banyak yang meninggal. Nah, sementara Al-Quran itu andalannya waktu itu ya di dada kaum muslimin, hanya di dalam hafalan-hafalan saja yang secara utuh ya. Jadi waktu itu Quran itu kan masih tercecer, tertulis di batu, di tulang, pelepah kurma. Jadi belum ada pembukuan yang baku dalam satu kumpulan. Ya andalannya salah satunya adalah dihafalkan itu. Makanya orang yang hafal Quran itu oleh Kanjeng Nabi sangat dimuliakan. Ketika perang kemudian terbunuh itu, kalau dimakamkan dalam satu liang itu Rasulullah mana yang paling banyak hafalannya? Ditanya gitu. Dan nanti yang paling banyak itu yang didahulukan. Kalau menjadi pemimpin dalam perjalanan juga gitu. Siapa yang paling banyak hafalannya, banyak Qurannya, itu dijadikan pemimpin. Nah, keprihatinan Umar ini lalu disampaikan oleh Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kalau para sahabat yang hafal Quran ini terus berjihad, lama-lama banyak yang meninggal, maka Quran khawatirkan akan hilang. Jadi Abu Bakar disarankan oleh Umar untuk melakukan penyatuan Quran dalam satu kodifikasi. Abu Bakar mengatakan begini, saya tidak berani melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu membukukan Quran dalam satu kodifikasi buku itu. Tidak berani. Lalu Umar merayu terus kepada Abu Bakar, demi Allah wallahi ya, demi Allah ini penting sekali. Jadi beliau Umar lalu berikan argumentasi yang banyak sampai Abu Bakar artinya hatinya terbuka.
akhirnya mau menyetujui usul Umar supaya ada kodifikasi Al-Quran. Tetapi bagaimana cara kodifikasinya itu masih bingung. Lalu waktu itu disortir, dicari orang 4 sahabat yang muda-muda, yang cerdas, yang ahli tulis, yang terbiasa menulis. Sebenarnya para sahabat yang menulis di antara 4 khalifah itu cuma ahli menulis. Tapi dicari yang muda, yang cerdas. Nah, ketemulah salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Lalu dipanggil oleh Abu Bakar, dengan berbagai penjelasan. Zaid itu nggak mau juga. Saya nggak berani, karena Rasulullah nggak pernah melakukan ini. Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya telah merenungkan ini dengan mendalam. Saya yakin kamu adalah orang yang tidak ada kecurigaan tentang kejujurannya, kecerdasannya, kealimannya. Maka minta tolong ini demi kepentingan umat. Akhirnya Zaid mau, lalu beliau mengatakan dalam ceritanya itu, seandainya saya diberi tugas memindahkan gunung, itu lebih ringan bagi saya dibanding saya diberi tugas mengkodifikasi Al-Quran dalam satu buku. Ya berat sekali waktu itu ya. Jadi sampai di samping mengumpulkan tempat-tempat penulisan ya, batu, pelepah kurma, tulang, macam-macam dikumpulkan, termasuk juga mencocokkan dengan hafalan orang-orang itu yang terpencar itu. Dan kan ya sulit itu ya, itu sulit sekali, pekerjaan yang berat. Tapi akhirnya atas izin Allah terlaksana. Al-Quran dijadukan dalam satu mushaf, satu buku. Lalu mushaf itu disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal disimpan oleh Umar. Ketika Umar meninggal lalu dititipkan pada anaknya namanya Hafsah. Nah, inilah cikal bakal Al-Quran itu yang sampai sekarang kita bisa membacanya. Coba jangan bayangkan seandainya waktu itu tidak ada ide dari Umar yang diilhamkan oleh Allah ya untuk mengkodifikasi. Mungkin kita seperti orang Kristen. Orang Kristen itu Injil itu tidak ditulis saat Nabi Isa itu mengajarkan kepada kaum Hawariyun itu. Jadi kalau Quran itu sejak zaman Nabi sudah ditulis, sehingga otentik, asli ya. Meskipun hurufnya nggak seperti sekarang ini. Dulu hurufnya belum ada titiknya belum ada, ya masih gundul. Nah, jadi Injil itu waktu itu ya tidak ada yang nulis. Dan penulisan Injil itu kan 100 tahun setelah Nabi Isa meninggal. Dan versinya bawahnya berdasarkan cerita saja. Tidak ada redaksi yang asli kayak Al-Quran itu. Dan bahasanya pun bahasa Injil yang orisinil itu tidak seperti dalam Quran itu. Kalau Quran itu kan asli bahasanya itu dari Nabi Muhammad menerima sampai sekarang ya seperti ini. Jadi bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Nabi Muhammad yang dibaca ya sama dengan baca. Tapi apa yang dibaca oleh orang Kristen saat ini dalam perjanjian baru itu yang disebut dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Barnabas, macam-macam itu ya. Itu apa seperti itu saat diturunkan kepada Nabi Isa? Ya tidak ada yang menjamin. Karena tidak ada bukti otentik redaksi Injil yang asli dengan penulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Jadi Al-Quran itu benar-benar kitab yang paling orisinil dari seluruh agama. Jadi kalau jenengan mencari agama di dunia yang ada, apapun agamanya, itu tidak ada kitab yang asli sejak diturunkan kepada Nabi
Rasul sampai diterima oleh umat sampai sekarang ini yang orisinil selain Quran. Ya, jangan cari apa Yahudi, Taurat itu perjanjian lama itu ya tidak ada, nggak ada data yang otentik seperti Quran. Itu kan. Nah, Injil begitu. Hindu apalagi tidak jelas itu. Hindu itu tidak jelas siapa nabinya, siapa rasulnya, terus apakah itu firman Tuhan beneran atau tidak, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk agama Buddha. Katanya. Jadi setelah kita melihat sejarah secara real dengan bukti-bukti yang kuat itu, lalu orang memilih kitab selain Al-Quran, itu tidak ada orang kecuali orang tersesat itu. Ya, maka beruntunglah kita menjadi umat yang agamanya itu otentik, orisinal. Di samping kita diperkuat dengan penjelasan Quran, penjelasan ayat itu. Jadi kalau di agama-agama lain, kitabnya itu tidak diiringi dengan penjelasan nabinya. Ya, misalnya kitab Taurat. Taurat itu penjelasan Taurat itu yang mufassal, yang rinci, itu tidak bisa ditemukan secara bisa dipertanggungjawabkan seperti yang didapati dalam Islam. Kalau di Islam Quran misalnya ya, ayat begini itu langsung dijelaskan oleh Nabi dalam sunnah Nabi. Hadis itu. Dan hadis itu bisa dipertanggungjawabkan originalitasnya karena itu diteliti. Ya. Penelitiannya melalui berbagai persyaratan yang sangat ketat. Nah, dan hadis itu dibukukan dalam bentuk buku juga yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau kita kenal kutubu sitah, kutubu tis'ah ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Musnad Ahmad, Musnad Samad, Syafi'i, Musnad Hambali. Nah, itu yang menjelaskan kitabnya itu gitu. Ya. Yang menjelaskan langsung nabinya. Nah, coba di Injil, apa Nabi Isa itu menjelaskan, lalu penjelasan Nabi Isa ditulis dan dibukukan oleh para pengikutnya dan bisa dijadikan pegangan untuk memahami apa itu ayatnya itu. Tidak ya. Gitu ya. Ini salah satu hal yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita panjenengan semuanya itu setelah mendapatkan anugerah bisa menerima Al-Quran itu ya harus seperti dalam Al-Quran itu fakhudha biquwah, maka ambillah kitab itu dengan kuat. Quran itu carilah, pahamilah, peganglah dengan kuat, begitu ya. Fakhudha biquwah. Jangan sambil lalu saja. Jangan sambil lalu saja dibaca setiap Ramadan. Ya, untuk cari pahalanya. Jangan itu ya. Baik, kita lanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Anfal ya. Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu Allahumma, wa qalu, dan ketika mereka berkata, yang dimaksud orang-orang kafir Quraisy Mekah, Allahumma ya Allah, in kana hadza, bila ini Quran wal haqqu, benar, min indika, dari sisimu, fa'amtir, maka hujanilah ngalaina kepadaku hijaratan batu minas sama'i, dari langit, awitina, atau datangkan kepada kami bi'adzabin alim, dengan azab yang menyakitkan. Jadi disebutkan dalam cerita sejarahnya bahwa yang mengatakan ini namanya Al-Haris bin Nadhr. Itu orang yang sangat ingkar kepada Nabi, yang ahli cerita, ahli dongeng. Jadi ketika Nabi menyampaikan wahyu,
orang ini datang nandingi dengan cerita. Lalu ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat, nah dia nentang salah satunya ini ya. Karena dia sangat menentang, ya Allah, jika yang dibawa oleh Muhammad ini benar dari sisimu, maka kamu ujalilah kami dengan batu dari langit. Ini orang yang sangat kemelelet gitu ya. Orang yang ugal-ugalan. Orang yang tidak punya etikat itu menjadi orang baik, ngoten ya. Kalau orang yang punya etikat menjadi orang baik itu mestinya nggak berkata begitu. Kalau ada hujah, kemudian hujah itu benar, mestinya dia menerima, mengakui hujah itu. Nah ini enggak, malah nentang. Kalau ini benar, hukumlah saya. Nah ya, itu berarti kan benar-benar menentang gitu. Nah, ma'asyiral muslimin, di dalam ayat lain yang menjelaskan ayat ini, ya, di surat Al-Ankabut gitu. Wa yastajilunaka bil azab, dan mereka meminta kepadamu Muhammad azab itu segera didatangkan. Jadi benar tenan Quran itu, kalau Qurannya benar, mana janjimu untuk menghukum kami gitu ya. Datangkan gitu. Wa yastajilunaka, orang-orang itu tidak beriman dan menentang. Dan tentangannya, kalau hukuman dari Allah itu bagi orang yang tidak percaya pada Nabi itu ada, turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Walaulah ajalu musamma la ja'ahumul azab. Walaulah seandainya tidak ajalu musamma, waktu yang telah ditentukan oleh Allah, la ja'ahumul azab, benar-benar azab itu akan datang kepada mereka. Jadi begini, ma'asyiral muslimin, Allah itu menciptakan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, dan mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu itu oleh Allah telah ditetapkan ketentuannya. Apapun termasuk penghukuman seseorang. Kalau belum waktunya, ya belum datang. Oleh karena itu, kalau kita menyaksikan orang itu loh wecet, tukang ngapusi, ya, jahat keliwat, tapi orang mati-mati, ya, malah tambah uripe penak, ya. Nah itu memang belum waktunya, gitu ya. Jadi kalau dalam ayat kauniyah, kauni ayat nyata. Tanaman itu kan dari bibitnya itu terus tumbuh terus nanti mengeluarkan daun. Sebelum daun masih apa namanya? Ya pokoknya bakal daun. Terus mekar terus layu kuning, terus kering, terus rontok. Nah gitu ya. Itu ayatul kaun, artinya kehidupan itu Allah dibuat seperti itu. Kalau ada orang jahat, kita kadang-kadang orang yang mati-mati kok maka. Nah, hukumnya sebegitu gitu ya. Pada masanya daun itu akan mengering dan berguguran. Ngaten nggih. Pada masanya dia mekar. Gitu. Orangnya begitu. Jadi orang itu ada masanya dia jaya, ada masanya dia berakhir. Yang menjadi perhatian adalah bukan masa kejayaan di dunia ini tidak atau berakhirnya, tapi pasca kematian itu, gitu loh ya. Kalau di dunia ini orang penghukuman itu belum tentu kelihatan. Wong lecet iki urung mesti lek ditabrak motor. Gitu. Kan belum tentu. Justru orang baik malah meninggal kecelakaan. Kan ada gitu. Padahal ini ada orang tidak nih, kan tanya nawami rubah rapi itu ngopeni. Muga-muga mati tabrak motor. Baik ini nonton ora bineh malah. Ya sampai. Lagi. Kan gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita enggak terima pegawai Gusti Allah gitu. Ya gitu ya. Jadi walaulah ajalum sama la jaumul azab wala ya'tiyanahum baghtatan wa hum
layaskurun. Kalau seandainya bukan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, pasti azab itu datang pada mereka. Pancen belum waktu ini gitu. Wala ya'tiyanahum baghtatan, dan akan datang pada mereka dengan tiba-tiba. Gitu ya. Di dalam ayat lain di surat Shad itu wa qalu rabbana ajil lana kitona qabla yaumil hisab. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakan hukumanku ya, sebelum hari kiamat. Nah, ya. Tidak, tadi belum, tidak oleh Allah belum dikabulkan. Ya, meskipun orang jahat, aku sumpah, aku ngapusi sambar bedek. Padahal ngapusi itu apa enggak sambar bedek, tapi ya memang belum disampaikan oleh Allah, tidak dikabulkan atau tidak dijadikan begitu, memang ketetapannya enggak begitu gitu. Dalam ayat lain, sa'ala sa'ilu bi'adzabi waqi' lil kafirin la yasallahu dafi minallahi dzil ma'arid. Sa'ala sa'ilun, orang yang meminta bi'adzabin waqi', dengan azab yang akan datang lil kafir, pada orang kafir. La yasallahu dafi, tidak ada yang bisa menolaknya jika azab itu datang. Minallahi dzil ma'arid, dari Allah yang memiliki ma'arid, berarti ya tangga-tangga di langit. Itu artinya ada orang minta didatangkan azab, tapi nggak didatangkan. Dan tidak datangkannya azab itu digunakan untuk menjadi benar, menjadi hujah benarnya tantangan dia. Padahal tidak didatangkannya azab yang menimpa orang yang jahat itu bukan berarti tidak akan datang ya. Kalau benar-benar datang, ya laisa lahu dafi, tidak ada satupun yang bisa menghindar. Apabila azab itu datang ya, itu tidak ada satupun yang bisa menghindar. Nah, masalah muslim dalam ayat lain ya, surat Asy-Syu'ara, fa askit alaina kisafan minas sama in kunta minas shodiqin. Fa askit, jatuhkanlah kepada kami kisafan, gumpalan-gumpalan dari langit, benda-benda langit, jatuhkanlah benda langit untuk menghukum kami. In kunta minas shodiqin, jika kamu termasuk orang yang benar. Tantangannya gitu ya. Jadi itu juga kalau kita kembalikan kepada kita berbuat salah kok belum dihukum, ya jangan gembira, jangan pahaman kayak aku aman aja. Ya. Jangan gembira-gembira kalau Anda itu salah, tidak segera dihukum, ya. Justru orang itu kalau salah sedikit segera dihukum, itu harus bersyukur, ya. Karena segera dihapus dosanya. Katakan yang Nabi, ya, kalau orang itu kena musibah meskipun duri yang menusuk di telapak kaki, itu bisa menghapus dosa seseorang. Ya. Jangan miso-miso kesandung, atau kadang orang kan ada yang dari mulai bangun tidur sampai malam tuh enak, nyekel arit yo kebacok, terus dandani apa kepetil, lewat kedaduk, ya, terus akhirnya ngumpat menghujat Gusti Allah. Nah, justru kalau ada seorang ulama itu kan, saya tahu kapan saya berdosa, yaitu saat saya kena musibah, kena sesuatu yang menyakitkan. Ketika orang itu kena sesuatu yang menyakitkan, berarti sebelumnya ini saya melakukan satu hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga peringatan itu mengingatkan kami, paling tidak menghapus dosa kami kalau nggak mau ingat katanya. Nah, itu masalah muslimin. Jadi ayat itu menegaskan ya, menentang Allah itu jangan sampai keterlaluan, atau jangan sampai menentang hukum Allah.
Karena kalau hukum Allah itu datang beneran, tidak ada yang bisa menghindar. Kalau toh belum dihukum, bukan berarti orang itu dibiarkan. Suatu saat pasti orang itu dihukum atas perbuatannya. Ya, laisa lahu dafi, Allah itu. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, wa ma kana, dan tidaklah ada Allahu Allah liyu'adzibahum, akan mengazab mereka, akan menghukum mereka. Wa anta fihim, selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah itu mengazab mereka, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka minta ampun kepada Allah. Nah, ini lanjutan dari tantangan Al-Haris bin Nadir tadi, ya. Allahumma in kana hadza hak min indika fa'amtir alaina. Ya Allah, jika ini benar, hujani batu saya dari langit. Ya. Maka Allah menjawab ini, ya. Muhammad, aku tidak akan menghukum umatmu selama kamu berada di tengah-tengah mereka. Nah, ini keistimewaan umat Islam di zaman Kanjeng Nabi. Kalau umat lain seperti umatnya Nabi Hud, ya, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Syu'aib, umatnya Nabi Lut, Nabi Nuh itu ketika menentang para nabinya, saat nabinya masih hidup, di situ di tengah-tengah mereka hukum itu datang. Ya. Maka nabi-nabi itu menyaksikan umatnya itu bergelimpangan, ada yang ditimpa hujan batu, ada yang tanahnya dibalik apa itu. Fatawalla anhum baqala ya qaumi laqad ablaqtukum walakin la tuhibbun nasihin. Itu nabi-nabi ketika menyaksikan umatnya dihukum itu sedih itu, koyo ngene ya. Ya qaumi laqad ablaqtukum, ya wa nasahtu lakum, wahai kaumku, saya telah menyampaikan risalah kepadamu dan saya telah menasihati kamu. Walakin la tuhibbun nasihin, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang beri nasihat. Jadi Nabi itu di kaumnya, ya, di dalam umatnya, dalam satu atsari disebutkan, ya, asaihu fi qaumihi kan nabi fi umat. Seorang tokoh masyarakat itu di dalam tengah-tengah masyarakatnya seperti nabi kepada umatnya. Nah, nabi kepada umatnya itu, napa nabi itu benci pada umatnya? Kan boten. Orang yang paling sayang kepada umat manusia itu ya para nabi itu. Ya. Jadi kalau jenengan cari orang yang paling sayang kepada umat, itu para nabi itu. Yang paling sayang ya. Raufun alaihim, sayang kepadanya. Harisun alaikum, sangat ingin sekali kamu menjadi orang baik. Sehingga Nabi itu mengorbankan seluruh hidupnya. Seluruh hidupnya itu dikorbankan untuk kebaikan umat. Nabi itu. Yang paling menyayangi umat itu ya Nabi dan Rasul itu. Melebihi sayangnya bapak kepada anaknya. Ya, melebihi. Kadang bapak dan anaknya sih tega nggak ngopeni, tinggal lungo dan sebagainya. Ditelantarkan. Nabi tidak. Sehingga ketika Nabi itu menyaksikan umatnya dihukum oleh Allah di saat Nabi itu masih hidup, betapa tercapek-capeknya perasaan Nabi itu, umat ya. Nah, umat Islam itu tidak dilakukan seperti itu. Nabi Muhammad tidak dilakukan seperti itu. Khususnya umat Islam. Jadi Kanjeng Nabi itu, panjenengan baca sirah Nabi itu selama 13 tahun 13 tahun di Mekah itu, betapa penderitaan Nabi Muhammad itu, betapa penderitaannya. Ya jadi kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf itu kadang menunggu Nabi di sekitar Ka'bah. Ketika melihat Rasulullah sholat
di Masjidil Haram dekat Ka'bah sujud itu dibrui teletong Pak Ndase, isi kepalanya itu. Kepalanya ini, kepala beliau ditimpai teletong. Mereka itu diludahi. Bayangkan, panjenengan begitu kan piye? Beliau wah panikiro ngoten nggih. Wong dilokne titik nek tersinggung ya. Nabi seperti itu. Apalagi kalau jangan baca waktu keluarga Bani Hasyim itu di blokade selama 2 tahun. Keluarga Bani Hasyim itu karena sudah orang kafir Quraisy itu hampir putus asa. Keluarga Bani Hasyim di blokade 2 tahun, diletakkan di tengah-tengah lembah. Ditaruh di atas lembah gunung itu, tidak boleh berdagang dengan keluarga Bani Hasyim, tidak boleh menikahkan dengan keluarganya, anak-anaknya, so di blokade 2 tahun. Ya. Tidak boleh berhubungan seperti itu. Sehingga anak-anak kecil dari keluarga Bani Hasyim, ya keluarga Bani Hasyim dari keluarga Nabi Muhammad itu. Sampai kalau malam itu gelap dan paling jerit, nangis itu. Karena kelaparan dan kedinginan. 2 tahun Pak itu di blokade. Ya, gitu. Yang terakhir Nabi bagaimana? Ketika orang kafir Quraisy itu sudah hampir putus asa, kalau mau dibunuh takut nanti ada tuntutan dari keluarga Bani Abdul Muthalib. Ya. Kemudian kalau dibuang ke tempat lain, nanti takutnya Nabi Muhammad itu malah mengajarkan pada kaum yang lain. Maka disepakati setiap suku mengirimkan pemuda yang gagah, lalu Nabi dibunuh bareng-bareng gitu. Sehingga nanti kalau mau nuntut kisos, biar seluruh Mekah ini yang nanggung. Bayangkan gitu. Seperti itu kejahatannya. Kejahatannya. Jadi kalau dilihat kejahatan Nabi itu, kejahatan kepada Kanjeng Nabi itu luar biasa. Tapi apakah Nabi itu dendam? Tidak. Ya. Dan malahan jadikan jaminan oleh Allah. Wa makana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi selama Kanjeng Nabi itu ada di kaum muslimin kan tidak pernah didatangkan hukuman seperti kaum-kaum yang lain gitu. 13 tahun itu apa Mekah itu umatnya dihukum tidak. Coba kalau Nabi Musa itu, Fir'aun itu hukumannya ini keras waktu Nabi masih ada. Fa arsalna alaihim dhafati'a wal kumala wal jarada. Dan aku datangkan kepada Fir'aun katak, belalang, kutu, untuk darah, wadama, darah. Jadi menyerang Fir'aun kayak gitu hukumannya. Nah terus sekarang ketika Rasulullah itu yang menjamin umat Islam itu tidak diazab oleh Allah itu sudah tidak ada. Ya. Itu terus apa yang menyelamatkan kita dari hukum Allah? Itu tadi ya. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka minta ampun, istighfar. Maka Ibnu Abbas mengatakan kana fihim amanani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal istighfaru. Padahal Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiya al-istighfar. Ada 2 penjamin keamanan umat Islam. 1 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua istighfar. Selama orang masih mau istighfar, mau bertobat, maka hukuman itu tidak akan ditimpakan. Nah ini berarti oleh karena itu Ma'asyiral muslimin, ya, jadi kata orang-orang tua dulu, ya, sing akeh sholawate, kalau sing akeh istighfare, supaya kamu selamat. Nasihati ngoten Pak. Sing akeh sholawate, kalau sing akeh istighfare, supaya selamat. Dan lara-lara pripun? Kalau kita memperbanyak sholawat itu, kita kan mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad dapat rahmat dan salam. Maka kata Rasulullah, man sholla alayya wahidatan, shollallahu alaihi asron.
au sholla malaikat alaihi asr. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi 1, maka Allah memberikan padanya keselamatan 10 kali. Nah, kemudian yang kedua istighfar. Istighfari minta ampun itu. Selama orang itu banyak istighfar, ya, insya Allah itu akeh slamete, ngoten iki. Sing akeh istighfare. Nah, itu kata Allah itu. Jalan maknanya. Makanya dulu tahun 98 itu ketika krisis moneter itu kan ada istighfar rame-rame di apa itu? Gelora Bung Karno ya. Istighfar nasional. Jadi istighfar itu salah satunya ini dasarnya ya. Termasuk secara pribadi panjenengan kalau ingin banyak selamat ya yang banyak istighfar. Istighfar dalam pengertian yang sesungguhnya ya. Tobat maksudnya Pak. Tobat. Jadi tobat itu diawali dengan muhasabah, kesadaran kira-kira yang dilakukan itu ada yang mengandung unsur dosa atau tidak. Kalau sudah menemukan ada unsur dosa, berhenti seketika. Ya, kemudian ada rasa penyesalan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Dan itu menjadi himah. Himah itu cita-cita yang kuat di dalam hati untuk dilaksanakan. Bukan hanya istighfar secara lisan saja. Kan ada tak orang yang istighfarnya hanya formalitas secara lisan. Misalnya bukan ya. Kalau bisa sebaiknya memang istighfar itu benar-benar kesadaran. Jadi misalnya astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal jami'il huquqi alayya. Jadi itu penghayatannya tenanan itu ya. Jadi rasa bersalah, merasa itu dari pagi sampai saat ini ya itu. Bukan hanya wiridan biasa aja gitu maksudnya. Itu di ayat yang 33 ya, Isa. Jadi ayat ini kesimpulannya dua ya. Yang pertama tadi ada orang yang sangat ingkar, meskipun datang kebenaran tidak malah bersyukur. Kayak tadi, Allahumma in kana hadza huwal haqqu fa amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau ini benar, datangkan hukuman dari langit. Jangan begitu. Mestinya orang itu punya semangat mencari kebenaran. Kalau kebenaran datang, saya akan terima. Saya akan laksanakan meskipun kebenaran itu datang dari musuh yang paling saya benci. Ya. Meskipun dari orang yang paling hina, budak Afrika yang kulitnya hitam, keriting rambutnya, anaknya orang yang nasabnya pandai mereka sekalipun, tapi yang keluar dari mulutnya itulah kebenaran, itulah hikmah, maka harus kita terima. Maksudnya ya. Yang pertama itu kesimpulan. Yang kedua, ya kalau kita ingin selamat, maka perbanyaklah istighfar. Ya, karena Allah tidak akan menghukum seseorang. Di ayat itu selama Nabi masih ada dan selama orang itu masih mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah kita selalu diberi hidayah, taufik, maunah, diberi pengampunan atas dosa-dosa kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.